Kandidat. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Hanya di Indonesia si pembohong besar bisa nyapres. 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah, itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Berusahalah untuk tidak berbohong. Sebab sekali Anda berbohong, pasti Anda membutuhkan kebohongan-kebohongan lainnya. Kebohongan adalah mentalitas yang akan selalu hadir mendampingi seorang pengecut dan kelompok pecundang. Kebohongan adalah perbuatan yang diupayakan untuk menutupi hal yang sebenarnya. Tidak ada integritas yang dimiliki oleh seorang pembohong, karena integritas hanya akan lahir dari seorang yang memiliki filosofi hidup, bahwa kejujuran lebih berharga dari apapun, baik berupa jabatan, kemewahan maupun kekuasaan. Seorang pembohong pada dasarnya adalah seorang pengkhianat, karena dengan berbohong, seorang telah merampok bahkan memperkosa hak orang lain. Dengan berbohong, seseorang telah mengkhianati hati nuraninya sendiri, apalagi terhadap diri orang lain. Jika dirinya sendiri saja menjadi objek atas dusta atau kebohongan yang dilakukan, bukan hal yang tidak mungkin kepentingan yang menjadi hak orang lain jauh lebih mudah untuk dikorbankan. Kenalilah kebenaran, maka kita akan tahu siapa pendukungnya. Dan kenalilah kebohongan, maka kita akan tahu siapa individu atau kelompok yang menjadi pendukungnya. Pandai-pandailah mengidentifikasi kebohongan guna menyelamatkan diri kita. Juga banyak orang yang bisa menjadi korban kebohongan. Sudah sepantasnya kita perangi bersama politik pembodohan yang menggunakan kebohongan sebagai senjatanya, tinimbang menjadikan diri kita hina karena menjadi bagian dari intrik politik jahat dan sarkas. Bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam 1 dekade terakhir saat ini. Tinggal Anda klik dengan keyword gubernur pembohong, maka akan Anda ketahui siapa manusia yang menjadi tokohnya. Inilah bukti yang sangat jelas bahwa kelompok itulah para pendukung kebohongan, baik itu ormas maupun partai, bahkan ulama sekalipun. Jangan pernah memberikan kepercayaan kita kepada manusia dan gerombolan lancung ini menguasai negara kita. Jika kita tidak menginginkan masa depan bangsa ini hancur berkeping-keping, mereka hanyalah gerombolan perusak yang tidak sedikit pun pantas mendapatkan tempat untuk mengekspresikan ideologi berbahaya. Sekarang mereka sedang bahu-membahu menyatukan kekuatan dan menyusun strategi untuk menghadapi pemilu 2024. Bersyukur hal ini terbongkar gegara seorang mantan dosen dungu yang menjadi salah satu anggota dari tim medsos dengan membocorkan aktivitas mereka.
Diketahui mereka akan menyebarkan hoax secara masif untuk membuat elektabilitas jagoannya yang seorang pembohong besar itu dapat meraih kepercayaan publik. Sekarang, Ibu Pertiwi telah memanggil. Saatnya kita rapatkan barisan untuk menghalau kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan persatuan bangsa kita. Tidak ada pilihan lain selain menghancurkan kekuatan jahat yang bermaksud meluluh lantahkan kehidupan kita dalam bernegara. Selamatkan bangsa ini dari bibit perpecahan yang amat sangat merugikan pihak manapun dan siapapun. Bekali kesadaran dan cinta tanah air kepada segenap putra bangsa agar tidak menjadi generasi pembohong yang bermental pengkhianat. Harus diingat, salah satu yang menyebabkan hancurnya sebuah bangsa bisa disebabkan karena mentalitas generasi mudanya rusak. Generasi muda saat ini adalah masyarakat di masa yang akan datang. Jika generasi saat ini bermental pengkhianat, maka tinggal menunggu waktu untuk menyaksikan kehancuran bangsa ini di masa yang akan datang. Menjaga keutuhan bangsa tidak bisa melupakan pentingnya untuk menegakkan supremasi hukum. Kepercayaan pada sebuah pemerintahan tidak terlepas dari penerapan hukum yang adil, dalam arti tanpa pandang bulu. Mengingat setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pertanyaannya kemudian, apakah negara sudah mengupayakan tegaknya supremasi hukum? Jawabannya adalah, pemerintahan khususnya lembaga atau institusi dan aparatur terkait saat ini masih menerapkan hukum yang digunakan bangsa kolonialis, yaitu masih menerapkan hukum tebang pilih. Apa buktinya? Buktinya adalah masih banyak praktek pengurangan masa hukuman pada aparatur yang jelas-jelas melawan negara. Penerapan hukum yang menghina rasa keadilan. Orang yang tidak lulus TWK bahkan sering nyinyir terhadap pemerintah diangkat menjadi ASN. Dan yang lebih parah, mantan seorang menteri yang dipecat lalu menjadi gubernur paling bermasalah dan sangat lihai dalam memainkan bahkan merampok anggaran. Dan pembohong terbesar dalam 1 dekade lebih masih bisa leluasa tebar pesona untuk persiapan nyapres, bahkan didukung oleh beberapa partai yang katanya partai dakwah dan modern. Sebagai penutup, kenalilah seorang pembohong, maka kalian akan mengenal partai yang mendukung kebohongan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Rasto. Bagaimana menurut Anda?